حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأولاده الكرام جميعا وإلى المشرق والمغرب والبحر ومشرق المسلمين بمكان صاحب هذا الكتاب ومن شرحه ولكل نية صالحة وعلى ما عليه سلفنا الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وموالاه وبعده أما بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita tambahan nikmat, terutama nikmat istiqomah sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Suara saya jelas atau terlalu gemuk? Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. La yakun talabuka sababan ilal 'ata' minhu. Jangan engkau jadikan doa-doa engkau adalah dalam rangka mendapatkan pemberian dari Allah. Fayaqilla fahmuka anhu, maka pemahamanmu itu nanti akan jadi sempit. Ketika doa hanya sebagai alat meminta, maka ketika lama tidak dikasih, kita akan menjadi orang yang minal mutungin ya. Dongo terus, sholat terus, ibadah terus, sedekah terus, tahajud terus, tapi kok koyone podo bae. Lama-lama apa? Mutung. Jadi pemahamannya disempit. Dan ketika doa hanya sebagai alat meminta, kalau cepat dikasih, kita akan langsung gampang lalai. Dongo tenanan pada saat anak lagi sakit, terus kemudian anak sembuh. Saya tanya,
Berikutnya doa kita itu setenanan kemarin atau berkurang pas anaknya sembuh? Berkurang. Lah terus kalau doa bukan alat meminta, bukan alat memohon, apa itu? Nah ini. Wal yakun talabuka li izharil ubudiyyati. Tapi jadikan permohonanmu kepada Allah adalah untuk menunjukkan engkau ini adalah seorang hamba. Seorang apa? Hamba. Bisa panjenengan sebutkan untuk dalam rangka ibadah. Jadi ad-doa muhul ibadah. Doa itu substansinya adalah apa? Ibadah. Ya. Sedang dikasih banyak nikmat atau sedang serasa nikmat ini berkurang, tetap berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Boleh jenengan mengambil kesimpulan begitu. Atau walakin talabuka li izharil ubudiyyati, itu artinya berdoa untuk menunjukkan bahwa diri kita ini hamba yang terus butuh kepada yang dihambai atau yang disembah. Di sini disebutkan, kenapa sih manusia itu terus butuh makan, terus butuh minum? Ketoke mau awan wis wareg, saiki wis ngeleh maneh. Katoke mau isuk wis ngombe akeh, saiki wis ngelah maneh. Itu biar apa kok didesain oleh Allah demikian, adalah agar kita eling terus kepada Allah sang pemberi rezeki. Kenapa kok kita makan itu harian? Agar kita itu eling juga harian. Kenapa minum itu kita terus? Agar kita eling kepada Allah terus. Nah, berarti nek wis tau ngaji, begitu ngelak, ya Allah, ngelak Allah. Mboten langsung napa jenenge mundut wedang mboten, eling ya Allah. Ngelak. Habis itu diminum. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini disebutkan ada orang yang jadi kekasih Allah, jadi waliullah, hanya begitu caranya. Wis ora aneh-aneh. Yang ibadah wajib, sing sunah-sunah sithik, bareng ngoten tok wis. Tenang elak ya. Alhamdulillah. Wa qiyaman bihuquqir rububiyyati, dan adanya doa itu sebagai bentuk kita memenuhi hak-hak Allah yang maha mencukupi, yang maha mengabulkan, yang maha kaya, yang maha menghidupkan, yang maha tahu semuanya, yang maha tahu segalanya, yang maha mendengar. Jadi kalau hari ini ditanya kenapa berdoa, biar akrab karo Gusti Allah, ngeten jawabannya. Bang Suli, Pak, kenapa berdoa? Ya, anak kita ini ora digawe ngeleh, ora digawe bangkrut, ora digawe lara, sehat terus, waret terus, kecukupan terus. Pripun? Tambah eling napa suwi-suwi lali? Nah, oleh karena itu dibuatlah kita dipancing butuh, dipancing berdoa
Jawabannya biar akrab dengan Allah, biar mesra dengan Allah, biar eling terus. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Qala Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, la yakun hadduka minad du'a al-farah bi qada'i hajatika. Jangan jadikan doamu itu menjadi bahagia ketika dikabulkannya doa. Wa min munajati mahbubika fatakun minal mahbubin. Tapi jadikan engkau sering berdoa itu tingkat kesenanganmu karena ketemu dengan zat yang dimunajati. Umumnya kita ini kan berdoa senenge nek diijabah. Betul betul. Tapi di sini diajarkan kita ini berdoa senenge nek ketemu Gusti Allah. Ngapa ndonga? Aku seneng nek nganu kok. Ndonga karo Gusti Allah itu seneng. Lah diijabah ora urusan keri kuwi. Urusan keri. Ini nomor swidak jaran, nomor swidak rolas kuwi. Nomor siji bisa munajat saja senang. Maka kata Sayyidina Umar, aku tidak risau apakah doa-doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku risau kalau aku itu mengurangi doa-doaku. Loh, kenapa tidak risau dikabulkan atau tidak? Lah wong kuwi urusane Gusti Allah dan wis dadi janjine Gusti Allah mesti dikabulke kok malah dirisaukan. Yang harus kita risaukan itu diri kita, ngopo kok ora gelem ndonga, lah itu risau. Nggih. Ora nggih. Maka tingkat kerisauan kita itu bukan pada Allah yang pasti memenuhi janji, tapi kepada diri kita yang belum pasti gelem ngadep, gitu loh. Risaunya itu bukan tentang Allah, tapi tentang diri kita, kompok orang gelem menghadap. Nek Gusti Allah kalau kita sudah menghadap, Allah pasti ngabulkan, tidak usah risau. Yang perlu kita risaukan kalau kita ini mengurangi doa-doa. Kapan kita berkurang doa-doa kita? Ketika orientasi doa adalah ijabah. Kalau orientasi doa adalah mendekat, orientasi doa adalah ketemu sama Allah yang dicintai, itu dikabulkan dan dikabulkan itu boten urusan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Qila anna Sayyidina Musa alaihi salam qala, dikatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam itu pernah berkata, ya Rabb at'imni fa inni ja'i'un fa auhal, ya Allah beri aku makan ya Allah karena aku ini lapar, kata Nabi Musa. Fa auhallahu ilaihi, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa.
Qad alimtu dzalik, aku wis ngerti aku wis ngerti. Jare Gusti qala ya Rabb at'imni, ya Allah kasih aku makan ya Allah, aku ini lapar. Qala, Allah berkata lagi lahu kepada Nabi Musa, hatta urid, terus kau berdoa, aku senang mendengarkan rintian engkau. Wahada maqamu ahlun nihayat, ini makomnya orang yang sudah sampai di puncak. Maksudnya apa? Nabi Musa itu seneng, nek muni ya Allah aku kasih aku makan ya Allah, aku lapar, kasih aku makan ya Allah, aku lapar. Itu seneng. Senengnya muni itu, bukan senengnya pas dikasih makan. Nek kita senengnya pas dikasih makan. Kita nih berdoa tentang dikasih uang misalkan atau rezeki. Ini senengnya pas lagi ndonga entuk rezeki, napa pas entuk rezeki nih sing seneng pundi? Pas entuk rezeki nih, bukan pas doa entuk rezeki. Beda atau beda? Beda. Sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ahlul bidayat, adapun orang-orang seperti kita, orang-orang sing pemula, napa? Pemula. Maka bolehlah seneng kita di dua tempat tadi itu. Yo seneng donga, yo seneng di ijabah. Tapi seneng dongane ora kena dilepas. Sebab nek seneng ijabah itu begitu diijabah napa? Bablas. Sallallahu alaihi wasallam. Bon. Nah, ini juga ada kisah lagi di sini, keterangan. Akhirnya begini, ketika ada orang bertanya atau kita tanya pada diri kita sendiri, ngopo kok nek ndonga wakeh men, suwi men, dawa men, terus men. Nah itu iki. Maka jawablah, ini adalah yang Allah cintai. Jadi ukuran doa itu dicintai oleh Allah, itu bukan ukurannya bukan dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena itu sudah pasti dikabulkan. Juga bukan ukuran cepat dikabulkan atau lambat dikabulkan. Di sini ada satu hadis. Ada seorang hamba yang berdoa langsung Allah kabulkan. Bukan karena Allah cinta, tapi karena makhluk langit bising. Apa? Bising. Tapi ada yang lama meronta berdoa kepada Allah dan Allah menunda sampai waktu yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah cinta mendengar rintihan hamba tersebut. Dan yang paham yo di logikakan sing simpel. Pernah saya terangkan sih teng At-Taufik. Kata sih teng mriki dereng. Jenengan sedahar di rumah makan, terus kemudian ada orang ngamen, jreng, suaranya welek, kenjerengane ngawur, alate ora modal. Ini kita akan segera ngambil uang receh biar apa?
Biar pergi. Tanggung. Kenapa? Bising. Dikasihnya banyak atau sedikit? Sedikit. Orang-orang yang sekali berdoa kepada Allah langsung dikasih sedikit. Apa itu yang sedikit di sini dimaknai oleh para ulama? Ad-dunya, dunia itu perkara yang sedikit. Enggak. Biar segera pergi. Ini jangan. Na'udzubillahi min. Lalu satu ketika lain waktu panjenengan di rumah makan lagi makan lho kok ana wong ngamen kok enak suaranya. Ya, suaranya enak. Terus kemudian alatnya yang modal ya. Modal pokoknya tenanan lah suaranya enak. Sampai jenengan iseng-iseng jal solawatan yo enak. Anu korik ternyata bisa dan suaranya wapi. Saya tanya, segera dikasih uang atau nanti dulu? Segera atau nanti dulu? Nanti dulu. Habis marem uas kita dikasihnya sedikit atau banyak? Kenapa? Benci atau cinta? Kurang lebih. Maka Pak, Bu, nek duwe anak nakal, utawa bojo rewel, utawa rezeki kok sing ngono-ngono wae. Ngamen, Pak. Lho kok kon ngamen to piye? Ngamen nang ngarepe Gusti Allah. Kapan? Tengah dalu. Ngamene dikumpliti sing komplit. Maca Quran, bareng maca Quran istighfar, bahasa istighfar tasbih, tahmid, tahlil, sholawat kompliti sing nikmat, sing seneng wis komplit, kok ora dikabul-kabulke mboten husnudzon Gusti Allah seneng bakal engko dikai sing luwih amin Allahumma. Jadi saya pernah ngaji seperti ini nih, tidak salah di At-Taufik. Itu neng grup dulunya nge-share ini tahajud, sekarang enggak, ganti. Ngamen. Ngamen nang ngarepe Gusti. Udah dikumpliti maca Qur'an sing santai, mboten usah tergesa-gesa. Ora kudu karo ngantuk biasa diwudu sing dikepenak, lenggah sing sekeco, ngantuk ya ngadep kopi, rada ngantuk wis karo melampah karo zikir dikepenakke. Sing suwi mbono, ya Allah mbono. Sing penting kula niku saged sujud dangu, bisa sujud lama kepada Engkau wis kula seneng. Dene anak kula tesih kados niku mboten niku urusane panjenengan, urusan kula niki sujud sing pol marme mboten. Semua punya waktu. Dene kok suwi kata ora duwe duit wis to pun niku wis jenengan ke wis apian niki wis terbaik. Sing penting kula saged ngamen komplit kados niki. Sholawate sing kathah, zikire sing kathah. Terus umuran-umuran sak panjenengan ora menggo ibadah menggo ngopo? Mosok yen bengi kur meretot terus nopo? Nggih mboten. Masyaallah. Shallallahu alaihi Muhammad. Tapi nganu nek bengi nggo gawe meleh awan nyambut gawe ngantuk nggih pun berarti cukupan, mboten usah dangu-dangu. Nek ngoten sesuk dong pas karo nyambut damel ya. Lisan ini dibasahi menggunakan zikir. Ya, karo dodolan ya subhanallah. Kelingan sithik subhanallah, kelingan sithik sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Jadi cepatnya dikabulkan itu bukan ukuran dicintai, apalagi untuk urusan dunia.
apalagi untuk urusan dunia. Karena kalau dunia itu orang mukmin ya diberi, orang ahli maksiat ya diberi. Tapi nek istiqomah mesti orangnya diberi, orang sing istimewa. Terus mboten. Jare Imam Ghazali ngeten. La tafrah bima yafrahul fusaqa. Jangan kau senang bahagia pada hal-hal yang orang fasik juga bahagia. Apa itu? Duit, dunia, jabatan dan sebagainya. Saya tanya, pelacur melacur dalam rangka golek duit. Lah kok kita titik bahagianya hanya pada duit? Podo no. Seleranya napa? Sama. Pencuri mencuri agar duit kaya. Betul loh, betul. Loh kok kita ngelakoni ini itu dan sebagainya hanya dalam rangka duit, hanya dalam rangka kaya? Ayo podo nek ngono. Nggih. Nggih. Insyaallah. Berarti orang kenal seneng duit, orang kenal seneng dunia, ya seneng ora kenapa-napa. Cuman itu jangan jadi satu-satunya. Seneng betul, jangan jadi satu-satunya. Rotok keren sithik lah, ya duit ya seneng, luwih seneng maneh sujud, ngoten lah minimal. Ya. Nek seneng sujud mesti wonge saleh, gitu. Nek seneng duit, was, kuwi ahli maksiat mawon nggih, seneng. Sing sok ben mlebu neraka nggih seneng. Ya dhewe ya seneng mung ya ora ukur kuwi tok lah. Cara wonten nggih alhamdulillah, mboten nggih. Ya alhamdulillah. Tapi tetap tumbuhan utamanya jangan sampai titik kebahagiaan kita itu seleranya sama dengan orang ahli maksiat. Kalau kekuasaan, kekayaan tok yang menjadi tingkat kesenangan, ya nek ngono Firaun, Qarun, Haman sama. Maka ayo latih diri kita untuk seneng tadi itu munajat, ngamen sing rodok dangu gitu toh, seneng membantu, senang berbagi, masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jangan keliru. Ada orang mengatakan, loh, tapi kan kita boleh toh seneng, bahkan harus iri kepada orang ahli harta ketika dia ahli sedekah. Lah niki butuh diperhatikan, Pak. Niki kita harus gatekke perkara-perkara cilik sing kados niki. Di dalam hadis disebutkan la hasada illa fisnaini. Tidak ada hasud, dengki, iri atau di sini namanya ghibthah. Selera. Tidak ada hasud ya. Yang diperkenankan, yang dibolehkan, yang bahkan disarankan, bahkan dapat pahala illa fisna ini, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an wa yaqra'una ana al-laili wa atrafan nahar. Kita harus iri, ya. Normal, iri itu normal, bahkan harus, nek boten normal. Iri kepada siapa? Kepada orang yang Allah kasih dia
Quran, yang Quran itu ia baca siang dan malam, kita harus iri. Kok ono cah nom, ono cah cilik, dia itu baca Quran padahal masih kecil, siang dan malam dia sudah hafal Quran. Kok kita ndak iri? Nggak normal hati kita berarti. Ada yang ndak beres dalam diri kita. Nomor cah nom kok seneng maca Quran, bahkan dia ngapal ke Quran, dia buka tafsir Quran, kok hati ini dhewe biasa baik. Malah pikirannya kan cah nom ki kudune nganggo jazz, yaris dan ora normal. Ada yang ndak beres dari iman kita. Normalnya pripun? Harus iri. Ya Allah, ndane senenge kaya ngopo ya ndek anak kok ngono. Sak tepek mantuwe lah wong aku anakku ora kok ngono ngoten lah. Kudune. Wah, tapi kok wis entek anakku wis nganggo game, muga-muga putuku ngono lah. Normal, ini normal, namanya normal. Lo kok ndak ada geter-geternya sama sekali? Wong ahli maca Quran kata sih ora ono geter-getere. Nah, iman kita ini dipertanyakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Satu. Nomor dua. Wa rajulun atahu Allahul mal. Dan seorang yang Allah kasihkan kepada dia harta, wa yunfiquna ana al-laili wa atrafan nahar. Dengan harta itu orang tersebut dia sedekah siang dan malam, ya. Dia berbagi siang dan malam. Nah, ini yang menjadi titik pembahasan kita. Kalau iri kepada harta orang tersebut jatuhnya dosa. Tapi kalau iri karena kebiasaan dengan hartanya dia sedekah, jatuhnya pahala. Pun paham? Ada orang sugih, dia ahli sedekah. Nek iri karo sugihe dosa dhewe. Tapi nek iri karo dadi ahli sedekahe, ganjaran. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menginspirasi adalah dengan harta dia bisa berbagi, bukan dengan harta dia ngumpul ke harta, bukan. Kalau iri kepada harta orang lain jatuhnya dosa, tapi kalau iri kepada harta orang lain yang disedekahkan jatuhnya pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkat bahagianya hanya dengan harta, maka pencuri, pelacur, koruptor itu pun sama. Berarti selera kita nopo sama. Tapi kalau iri kita, ingin kita, cinta kita kepada harta orang tersebut yang digunakan untuk Islam, yang digunakan untuk pesantren, yang digunakan untuk masjid, yang digunakan untuk kebermanfaatan, iri kita ada pada situ, maka selera kita selera yang benar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi aja keblerengan nek ana wong sugih, tapi keblerengono nek ana wong sugih ahli sedekah. Lah ahli sedekahnya ini yang digarisbawahi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi ke tema. Berapa menit lagi nih? 4 menit. La yakun talabuka syai'an ilal ata. Jangan jadikan permohonanmu, la yakun talabuka sababan ilal ata minhu. Jangan jadikan permohonanmu, doa-doamu kepada Allah terfokus hanya pada diijabah, atau terfokus hanya agar Allah memberi. Ya, tapi walakin talabuka li idharil ubudiyyati, melainkan jadikan doa-doamu kepada Allah itu untuk menunjukkan bahwa engkau ini adalah seorang hamba yang sedang memohon kepada yang dihamba. Jadi orientasinya adalah bukan dikabulkan, tapi orientasinya adalah berdekatan dengan Allah.
wa qiyaman bihuquqir rububiyyati, dan kita berdoa berarti kita sedang memenuhi hak-hak Allah, alias bisa dibilang memintalah kepada Allah karena memang Allah meminta kepada kita untuk kita meminta kepadanya. Ini orang net baleni sing terakhir iki kula selali. Memintalah kepada Allah karena memang Allah meminta kepada kita agar kita meminta kepadanya. Berarti nanti kita dikabulkan, tidak dikabulkan, tidak penting. Panjenengan bisa mengatakan itu penting, tidak penting, tapi Allah maha mengabulkan. Paham ya? Nah, tapi kok lama tidak dikabulkan? Barangkali engkau orang yang dicintai oleh Allah, dikasihnya lebih istimewa. Nah, sebagai penutup di sini disebutkan hadis, setiap doa itu pasti dikabulkan kecuali orang yang tergesa-gesa. Siapa itu orang yang tergesa-gesa? Orang yang tergesa-gesa adalah orang yang sudah merasa berdoa. Aku sedonga ora dikabul-kabulke. Wis namanya tergesa-gesa. Aku dunia pripun dinikmati mawon. Ngamen kita kepada Allah mulai nanti malam dinikmati. Wis. Kalau takbiran ora kudu nang masjid, tang masjid nggih takbiran, teng griya nggih takbiran. Oh, dinikmati. Kula niku cah nom. Hawa nafsu niku gede banget. Hawa nafsu bernama ngantukan, malesan, terus kedonyan niku pol gedene. HP-nan pol gedene. Wis kadung HP-nan niku ya Allah, apalagi nang HP niku enten sing bening-bening ngeten. Wah, rasane kelimpungan. Cah nom kula cah nom. Nek jenengan nggih sampun niku nggih. Oleh karena itu nek kelas kula niku jan kelas latihan tenanan, latihan mencintai, menikmati ngibadah dalu, latihan. Tak latih wanti niki ngene Quran, ngene kitab sing mriki nggih kopi. Serutup sithik rada bleret-bleret nggih kalih ngadeg dan sebagainya. Pokoknya dinikmati. Lagi ngamen ya. Dikumpliti ngamene, diperindah ngamene, soal Gusti Allah ngabulke kapan, mboten usah ragu. Niku kabeh sudah ada dalam jadwal terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.